Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Laia, kelas TIP 1806, NPM 18110517. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang multiplexing. Pengertian multiplexing. Multiplexing merupakan sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal yang dikirim melalui medium bersama atau shared medium. Tujuannya adalah untuk berbagai sumber daya yang mahal. Sebagai contoh, dalam sistem telekomunikasi, beberapa percakapan telepon dapat ditransfer melalui satu kabel. Keuntungan dari penerapan multiplexing pada jaringan yaitu 1. Komputer host hanya butuh satu port input atau output untuk banyak terminal. 2. Hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Ada beberapa alasan penggunaan multiplexing. 1. Menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. 2. Memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. 3. Kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimum mungkin. 4. Karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Secara umum, fungsi multiplexing adalah sebagai berikut. 1. Membantu berbagai koneksi pada sebuah mesin. 2. Memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan antara sebuah koneksi dengan lainnya. Ada beberapa cara teknik multiplexing. 1. Multiplexing dengan cara menata tiap informasi atau suara percakapan satu pelanggan. 2. Multiplexing dengan cara tiap pelanggan menggunakan saluran secara bergantian. Teknik multiplexing yang ketiga adalah yang digunakan dalam saluran kabel optik yang disebut wavelength division multiplexing atau WDM, yaitu satu kabel optik dipakai untuk menyalurkan lebih dari satu sumber sinar di mana satu sinar dengan lambda tertentu mewakili satu sumber informasi. Aplikasi multiplexing yang umumnya adalah dalam komunikasi long haul berupa 1. Jalur gelombang mikro, 2. koaksial, 3. serat optik. B. Jenis-jenis teknik multiplexing. 1. Time division multiplexing atau TDM merupakan interleaving sampel dari beberapa sumber sehingga informasi dari sumber-sumber dapat ditransmisikan melalui saluran serial komunikasi tunggal. Teknik TDM terdiri atas 2. Synchronous TDM, yaitu hubungan antara sisi pengirim dan sisi penerima dalam komunikasi data yang menerapkan teknik synchronous TDM. B. Asynchronous TDM merupakan untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu yang kosong akibat adanya data atau aktifnya pengguna pada saat sampling setiap input line. Maka pada asynchronous TDM proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. 2. Frequency Division Multiplexing atau FDM merupakan suatu teknik yang membagi bandwidth pembawa atau carrier bandwidth menjadi 10 kali lebar frekuensi yang berbeda. Masing-masing
membawa sinyal pada saat yang sama secara paralel. 3. Wavelength Division Multiplexing WDM dan FDM bekerja dengan prinsip yang sama. Teknik WDM ini digunakan untuk mendigitalisasi panjang gelombang cahaya pada serat optik. 4. CDM adalah teknik multiplexing di mana setiap channel atau piranti yang berkomunikasi menggunakan kode data yang berbeda sehingga bisa bersamaan seperti pada FDM pada suatu saat dan sekaligus bisa menggunakan slot waktu yang berbeda seperti pada TDM. Demikian penjelasan tentang multiplexing. Terima kasih.